Apa artinya meninggalkan kasih mula-mula? Dan apa yang Tuhan lakukan sebenarnya pada saat dikatakan kaki Dian dari jemaat Efesus di Wahyu 2 ini akan disingkirkan daripada mereka. Selama bertahun-tahun saya memahami ini sebagai satu ancaman yang sangat serius kepada orang Kristen yang meninggalkan kasih mula-mula. By the way, jemaat Efesus ini sebelumnya dipuji oleh Rasul Paulus, yaitu kita bisa baca di Efesus 1 ayat 15 dan 16. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, ini baru dirintis jemaatnya, terus Paulus kirim surat, dia memuji kasih daripada jemaat Efesus. Tetapi sekitar 35 tahun kemudian, yaitu di kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos sekitar tahun 90-an, dia kemudian menulis surat daripada Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan di Wahyu 2 ayat 4 dan 5, namun demikian aku mencela kamu karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan seterusnya. Pada saat dikatakan jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula, itu hanya berjarak sekitar 35 tahun, dan apa yang telah terjadi pada mereka tidak diceritakan secara detail. Tetapi ada potensi seseorang bisa meninggalkan kasih mula-mula hanya dalam satu generasi saja. Nah, dalam kesempatan kali ini yang saya ingin share adalah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kasih mula-mula, atau kalau kita kehilangan kasih mula-mula, apa yang harus kita lakukan. Karena selama ini saya berpikir kita harus striving, saya harus apa nih? Saya harus baca Alkitab lebih banyak, kita harus berdoa lebih banyak, kita harus menginjil lebih banyak untuk menjaga kasih mula-mula. Tapi sebenarnya saya temukan ini sesuatu yang sangat simple. Kita akan mulai dari definisi daripada kasih tersebut. Saya temukan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi menurut Rasul Yohanes, definisi kasih itu bukan tentang kita mengasihi Tuhan, tapi tentang kasih Tuhan kepada kita. Ditegaskan lagi di ayat 19-nya, dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih mula-mula saya percaya bukanlah tentang kasih kita kepada Tuhan. Kita harus lakukan ini dan itu supaya kita membuktikan diri kita mengasihi Tuhan. Tetapi ini sebenarnya berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Jadi apa yang terjadi kepada jemaat Efesus? Di awal perjalanan mereka, pengalaman mereka bersama Tuhan, gambar tentang kasih Tuhan kepada mereka itu begitu kuat. Dan akhirnya mereka terjebak di dalam melakukan ini dan itu, sehingga mereka fokus kepada kasih mereka kepada Tuhan, dan mereka lupa akar dari semuanya adalah gambar tentang kasih Tuhan kepada mereka yang menyebabkan mereka bisa berbuah banyak di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan berjemaat dan lain sebagainya. Selama ini kalau saya berbicara kepada anak-anak muda tentang jangan mengasihi dunia, saya biasa mengambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15, dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebelumnya saya menekankan poin bahwa mereka tidak boleh mengasihi dunia. Kalau mengasihi dunia berarti kasih akan Bapa tidak ada. Tapi sekarang saya tahu bahwa pada saat dikatakan kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu bukan kasih kepada Bapa, tetapi kasih Bapa kepada kita. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bukan your love for the Father, tapi the love of the Father for you. Jadi kalau kita tidak punya gambaran akan the love of the Father for us, kasih Bapa kepada kita, maka ujung-ujungnya buahnya kita akan mengasihi dunia. Apakah kita mau tidak meninggalkan kasih mula-mula? Apakah kita mau tidak mengasihi dunia? Yang kita butuhkan adalah gambar bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Maka di dalamnya, maka buah-buahnya adalah kita mengasihi Bapa. Kita tidak mengasihi dunia ini. Jadi kita mau tidak meninggalkan kasih mula-mula, kita mau kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hidup bagi Dia dan sebagainya. Tapi kunci dari semuanya adalah gambaran akan kasih Bapa kepada kita. Tuhan berkati.